Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan proposal PKMK kami yang berjudul Kerupuk Pepaya Muda atau yang disingkat Kerpeda. Baiklah, adapun tim penyusun proposal PKM kami yaitu Suci Ramadhani sebagai ketua, Bismi Amidanis sebagai anggota 1, Ayu Wulandari sebagai anggota 2, Dwi Ayu Antasari sebagai anggota 3, Fajri Nauli sebagai anggota 4, dan Pak Ratri Isharyadi sebagai dosen pendamping kami selama penyusunan proposal PKM. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci dipersilakan. Latar belakang. 1. Sumber buah pepaya. Indonesia sangat kaya akan sumber daya tanaman hortikultural termasuk buah pepaya. Menurut sejarah, tanaman pepaya berasal dari Amerika Tengah. Beberapa literatur memastikan bahwa plasma nuftah tanaman pepaya berasal dari Meksiko dan Costa Rica yang disusun oleh Roybach pada tahun 2019. Buah pepaya merupakan komoditi hasil pertanian dengan produksi buah pada tahun 2015 sejumlah 840.118 ton per tahun atau sekitar 4,24% dari total produksi buah nasional yang disusun oleh Taufik pada tahun 2015. Yang kedua adalah kandungan buah pepaya. Pepaya termasuk buah yang kaya gizi, mengandung kalori, karbohidrat, protein, lemak serat, antioksidan, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, asam folat, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K yang disusun oleh Al-Matsiar dan Sunita pada tahun 2010. Buah pepaya muda memiliki kandungan laktagogum seperti alkaloid, polifenol, steroid, flavonoid, dan senyawa kimia lainnya yang bermanfaat untuk meningkatkan produksi ASI. Penanganan komprehensi pada hipertensi dapat dilakukan dengan bahan alamiah yang berupa pemberian buah pepaya yang bermanfaat, dapat menurunkan tekanan darah pada lansia. Yang ketiga yaitu riset buah pepaya. Berdasarkan hasil riset pasar di Rokan Hulu, buah pepaya atau Carica pepaya L ini banyak dijumpai seperti di perkarangan rumah dan pasar-pasar tradisional. Yang keempat, solusi dan pengembangan produk baru. Saat ini pepaya muda hanya diolah menjadi sayur oleh masyarakat. Bahkan masih banyak masyarakat yang jarang memanfaatkan pepaya muda. Maka kami berinovasi untuk membuat produk dengan memanfaatkan buah pepaya muda menjadi kerupuk pepaya muda atau kerpeda. Sampai saat ini kerupuk di kalangan masyarakat banyak diminati dan bahkan sudah menjadi pelengkap hidangan seperti pada nasi, mie goreng, lontong sayur, dan lain-lainnya. Sehingga produk ini sangat sesuai dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Produk ini dibuat dengan kemasan plastik mika sehingga praktis, menarik, dan tahan lama. Gambaran umum. 1. Kondisi umum lingkungan. Banyak masyarakat di Rokan Hulu, baik itu kalangan anak-anak maupun orang tua, yang menyukai kerupuk dari berbagai produk. Pada saat sekarang ini banyak produk kerupuk yang dijual di pasaran, sehingga kami berinovasi membuat kerupuk dengan bahan dasar pepaya muda. Dikarenakan pepaya muda sangat banyak dijumpai di Rokan Hulu, namun belum ada pemanfaatan buah pepaya muda yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga buah pepaya muda jarang digunakan dalam membuat produk baru. 2. Potensi sumber daya dan peluang pasar. A. Potensi sumber daya. Buah pepaya muda
banyak kita jumpai di Rokan Hulu seperti di pekarangan rumah dan pasar-pasar tradisional. Sehingga potensi sumber daya buah ini sangat mudah ditemukan untuk dijadikan sebagai bahan dasar kerupuk pepaya muda atau karpeda. Sehingga hal ini sangat menjamin keberlanjutan produk ini ke depannya. Yang B. Peluang pasar. Target konsumen dari produk ini adalah semua kalangan masyarakat, dikarenakan kebiasaan masyarakat mengkonsumsi kerupuk sebagai makanan pelengkap. Dalam mencapai target pemasaran, diperlakukan strategi pemasaran yang baik. Strategi pemasaran yang dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Pemasaran secara langsung juga akan kami lakukan dengan menyebar brosur-brosur. Baiklah, terima kasih Suci Ramadhani atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri Nauli. Kepada Fajri Nauli dipersilakan. Baiklah, selanjutnya analisis ekonomi usaha. Analisis SWOT. Yang pertama, faktor strength. Ada 5 hal, yaitu 1. Produk menggunakan bahan baku dari buah pepaya atau carica papaya L. Yang kedua, kemasan produk menarik. Yang ketiga, kualitas produk baik. Yang keempat, harga terjangkau. Dan yang kelima, produk yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Rokan Hulu. Yang kedua, faktor weakness. Ada 2 hal, yaitu yang pertama, produk belum banyak dikenal oleh masyarakat, dan yang kedua, kemasan produk yang masih sederhana. Yang ketiga, faktor opportunity. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, masyarakat Rokan Hulu belum ada yang memproduksi kerupuk dari pepaya muda. Yang kedua, masyarakat sangat suka terhadap produk-produk yang unik dan baru. Yang ketiga, cakupan lokasi pemasaran yang sangat luas dan bisa juga menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Yang keempat, faktor trade, yaitu banyaknya produk pilihan kerupuk di pasaran atau banyaknya pesaing. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Proses pembuatan karpeda atau kerupuk pepaya muda. Pertama, pemilihan buah utama yaitu buah pepaya muda. Yang kedua, pembersihan buah pepaya. Yang ketiga, penghancuran bahan utama menggunakan blender. Yang keempat, penggabungan bahan utama dengan bawang putih yang sudah di blender dan tepung tapioka. Yang kelima, kemudian dikukus. Yang keenam, diamkan hingga dingin, setelah itu baru diolesi pewarna makanan. Yang ketujuh, simpan di dalam lemari es hingga beku, setelah itu potong tipis-tipis. Yang kedelapan, setelah dipotong, jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Untuk kerupuk yang mentah, dimasukkan ke dalam kemasan dan diberi label. Sedangkan untuk kerupuk yang sudah siap santap, maka digoreng terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan ke dalam kemasan dan diberi label. Terima kasih Fajri Nauli atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dwi Ayu Antasari. Selanjutnya, biaya. Jenis pengeluaran, belanja bahan, pepaya 80 kg, harga satuan Rp8.000, total Rp640.000. Tepung tapioka 40 kg, harga satuan Rp12.000, total Rp480.000. Penyedap rasa 3 bungkus, harga satuan Rp5.000, total Rp15.000. Garam 3 picis, harga satuan Rp10.000, total Rp30.000. Bubuk ketumbar 3 picis, harga satuan Rp10.000, total Rp30.000. Bawang putih 1 kg, harga satuan Rp35.000, total Rp35.000.
Plastik mika 10 bungkus, harga satuan Rp21.000, total Rp210.000. Minyak goreng 2 karton, harga satuan Rp270.000, total Rp540.000. Gas 3 tabung, harga satuan Rp25.000, total Rp75.000. Blender 1, harga satuan Rp600.000, total Rp600.000. Kompor 1, harga satuan Rp250.000, total Rp250.000. Dandang 1, Rp200.000, total Rp200.000. Tabung gas 1, harga satuan Rp200.000, total Rp200.000. Nampan 3 buah, harga satuan Rp50.000, total Rp150.000. Timbangan digital 1 buah, harga satuan Rp100.000, total Rp100.000. Loyang 8 buah, harga satuan Rp13.000, total Rp104.000. Wajan 1, harga satuan Rp100.000, total Rp100.000. Spatula 2 buah, harga satuan Rp25.000, total Rp50.000. Pisau 1 set, harga satuan Rp50.000, total Rp50.000. Baskom 5 buah, harga satuan Rp10.000, total Rp50.000. Plastik jumbo 1 bungkus, harga satuan Rp40.000, total Rp40.000. Subtotal dari jenis pengeluaran belanja bahan adalah Rp3.949.000. Selanjutnya jenis pengeluaran belanja sewa. Sewa mobil 1, harga satuan Rp500.000, total Rp500.000. Subtotal Rp500.000. Berikutnya perjalanan lokal. Kegiatan penyiapan bahan. Volume 5, harga satuan Rp20.000, total Rp100.000. Kegiatan pendampingan volume 5, harga satuan Rp20.000, total Rp100.000. Kegiatan pemasaran volume 5, harga satuan Rp20.000, total Rp100.000. Subtotal dari perjalanan lokal adalah Rp300.000. Jenis pengeluaran lain-lain seperti perlengkapan protokol kesehatan, total Rp500.000. Percetakan produk volume 50, harga satuan Rp15.000, total Rp750.000. ATK dan lainnya Rp250.000. Subtotal dari jenis pengeluaran lain-lainnya adalah Rp1.500.000. Grand total dari keseluruhan biaya jenis pengeluaran adalah Rp6.249.000. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Wulandari. Baik, selanjutnya yaitu ada analisis biaya. Biaya yang digunakan dalam pembuatan kerupuk pepaya muda meliputi biaya produk habis pakai selama 1 bulan. Biaya tersebut adalah biaya penyediaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, administrasi, serta tenaga kerja. Pada tabel 2, analisis keuangan. Ada beberapa jenis pengeluaran. Yang pertama yaitu ada peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, serta publikasi. Untuk biayanya, peralatan penunjang yaitu menghabiskan biaya sebesar Rp1.850.000. Yang kedua, bahan habis pakai sebesar Rp1.832.000. Yang ketiga, perjalanan, menghabiskan biaya sebesar Rp300.000. Selanjutnya, publikasi sebesar Rp100.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp4.082.000. Selanjutnya yang kedua, analisis hasil penjualan.
Berdasarkan hasil analisis, produk kerupuk pepaya muda mampu menghabiskan 300 kg untuk kerupuk mentah dan 150 bungkus per bulan untuk kerupuk yang siap konsumsi. Kerupuk pepaya muda mentah, hasil penjualan per bulannya sama dengan 40 kg dikali 5.000 per 500 gram. Jadi biaya yang dikeluarkan sebesar atau hasilnya sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, kerupuk pepaya muda yang siap konsumsi. Hasil penjualan per bulan sama dengan 600 bungkus dikali 5.000 sama dengan 3 juta rupiah. Yang ketiga, analisis keuntungan. Keuntungan yang diperoleh pada penjualan sebesar 5 juta rupiah dikurang belanja bahan sebesar 3.949.000 rupiah dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 1.051.000 rupiah. Maka besar keuntungan yang diperoleh dari kerupuk pepaya muda atau kerpeda adalah sebesar 1.051.000 per bulan. Yang keempat, B/C rasio. B/C rasio sama dengan hasil penjualan dibagi biaya produksi. Hasil penjualan sebesar 5 juta rupiah dibagi biaya produksi sebesar 3.949.000 sama dengan 1,3. Karena rasio lebih besar dari 1, maka usaha ini layak untuk dijalankan. Yang kelima, break even point atau BIV. BIV sama dengan total biaya produksi sebesar 3.949.000 dibagi harga jual sebesar Rp5.000 sama dengan 789. Maka berdasarkan perhitungan di atas, titik impas produksi terjadi pada angka 789 bungkus. Baik, terima kasih Ayu Wulandari atas penjelasannya. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci dipersilakan. Selanjutnya jadwal kegiatan. Seperti yang teman-teman lihat pada tabel berikut, inilah jadwal kegiatan PKMK kami pada 4 bulan ke depannya. Inilah contoh label produk kami, yaitu Kerpeda Kerupuk Pepaya Muda. Demikian penyampaian proposal PKMK dari kami, yaitu inovasi kerupuk pepaya muda atau Kerpeda. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Dwi Ayu Antasari sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.